Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan melanjutkan resume dalam memenuhi tugas mata kuliah Stadium General. Nah, sekarang saya akan menjelaskan resume saya di modul ketiga ini tentang proses publikasi ya. Jadi untuk proses publikasi ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama ini ada plagiarisme. Lalu yang kedua itu ada open access, dan yang ketiga itu ada etika. Nah, sebelum memulai ketiganya, kita awali dengan pembahasan plagiarisme ya. Jadi plagiarisme itu sendiri merupakan perampasan ide, proses, hasil, atau kata-kata orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai, termasuk yang diperoleh melalui tinjauan rahasia proposal penelitian dan manuskrip orang lain. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini terlihat beberapa kutipan ya, yaitu menyajikan data atau interpretasi orang lain tanpa menghargai mereka, dan dengan demikian mendapatkan sendiri imbalan yang diperoleh orang lain adalah kegiatan pencurian dan menghilangkan motivasi ilmuwan yang bekerja untuk menghasilkan data dan interpretasi yang baru. Jadi di sini artinya eh, kegiatan plagiarisme ini merupakan kegiatan yang sangat-sangat menyebalkan ya, bisa dibilang. Kita dapat eh, kita mendapat imbalan dari orang lain, tapi itu bukan merupakan hasil dari jerih payah kita sendiri. Terus ada di sini komponen penelitian yang sekiranya dapat dijiplak itu ada 5 ya. Yang pertama kata-kata atau bahasa, yang kedua ide, yang ketiga tulisan, yang keempat informasi, dan yang terakhir diagram. Nah, untuk diagram ini bahkan diagram saja tuh dapat dijiplak ya saat kita tidak bisa membuat suatu diagram. Let's say kita mau buat diagram penelitian, terus kita nggak bisa cara buatnya gimana, terus kita mencoba mencari referensi dari diagram orang lain, lalu kita nggak mau tahu cara bikinnya gimana, udah hopeless. Jadi disitulah kita menjiplak diagram orang. Nah, itu jadi tindakan plagiarisme ya, teman-teman. Nah, ini penerbit itu dapat mengidentifikasi kegiatan plagiarisme dengan 3 cara. Yang pertama, database besar berisi 30 lebih juta artikel dari 50.000 jurnal dan dari 400.000 penerbit. Jadi dari database besar 30 juta artikel, kemudian disaring lagi jadi 50.000 jurnal, dan disaring lagi dari 400 penerbit. Yang kedua, perangkat lunak memberitahu editor tentang kesamaan apapun antara artikel dan basis data besar artikel yang telah diterbitkan. Jadi beberapa software zaman sekarang ini dapat memberitahu kita adanya indikasi kecurangan ya. Yang ketiga, banyak jurnal, contohnya di Elsevier, sekarang dapat memeriksa setiap artikel yang dikirimkan menggunakan cross-check. Jadi pada platform seperti Elsevier ini, dia dapat mengetahui secara otomatis ada atau tidaknya tindakan plagiarisme, yaitu dengan cara meng-cross-check ya. Nah, di sini ada beberapa konsekuensi plagiarisme. Jadi, konsekuensi plagiarisme itu sangat bervariasi sesuai dengan
tingkat keparahan pelanggar dan standar yang ditetapkan oleh editor jurnal, lembaga, dan lembaga pendanaan. Jadi konsekuensi plagiarisme ini tergantung dengan tingkat keparahan si pelanggar ya. Jadi di sini ada tindakan yang mungkin dapat memberantas kegiatan plagiarisme. Yang pertama itu ada surat panggilan atau teguran tertulis. Jadi untuk langkah awalnya itu kita beri si pelaku teguran tertulis terlebih dahulu. Lalu kalau misalkan sudah diberi teguran tertulis, masih saja melakukan tindakan plagiarisme, nah yang kedua ini kita cabut artikelnya. Lalu yang ketiga, beberapa bentuk tindakan disipliner dari pihak lembaga peneliti atau badan pendanaan. Jadi pihak lembaga peneliti dan badan pendanaan juga dapat memberikan sanksi ya terhadap pelaku plagiarisme. Yang keempat ini hukuman ekstrim yang jarang terjadi, seperti dilarang menerbitkan, kehilangan posisi, atau kehilangan dana. Nah, jadi teman-teman semua, kegiatan plagiarisme ini harus kita jauhkan lah ya dari diri kita sendiri gitu. Contohnya kalau misalkan kita sudah ketahuan melakukan pelanggaran ekstrim, ini hukumannya bisa sampai kita itu bisa di-banned gitu ya untuk melakukan kegiatan penerbitan artikel. Bahkan bisa sampai kehilangan jabatan dan kehilangan dana dari investor. Nah, selanjutnya ini hal-hal apa saja yang dianggap sebagai tindakan plagiarisme. Yang pertama itu tidak mengkredit sumber. Nah, lagi dan lagi ya, kredit dari sumber itu sangat-sangat kita perlukan. Dari mana kita mendapatkan sumber tersebut itu perlu kita cantumkan, yaitu dengan cara mengkredit sumber. Yang kedua, parafrase terlalu dekat, bahkan jika kalian sudah mencantumkan sumbernya sekalipun. Nah, maksud dari poin 2 ini, terkadang kita melihat suatu jurnal atau artikel yang dijadikan sebagai uh, acuan referensi kita, kemudian kita parafrase, tetapi hasil dari parafrase tersebut tidak terlalu jauh beda dari sumber yang kita lihat seperti itu. Nah, itu arti dari parafrase terlalu dekat. Jadi parafrase yang kita lakukan tuh tidak terlalu berpengaruh ya seperti itu. Nah, yang ketiga, menggunakan statistik dari karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Yang keempat, menggunakan gambar, foto, peta, atau alat ilustrasi lainnya tanpa mengutip sumbernya lagi dan lagi ya. Mengutip, mengkredit, menyebutkan sumber itu sangat-sangat penting untuk menghindari kegiatan plagiarisme. Lalu yang kelima, membeli atau menyalin makalah atau tugas orang lain atau menyewa jasa penulisan esai untuk menulis makalah kita. Nah, poin kelima ini bisa dibilang joki lah ya kalau untuk bahasa zaman sekarang. Jadi kita tidak mengerjakan tugas, melainkan kita menyewa atau membayar jasa dari orang lain untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, itu juga termasuk tindakan plagiarisme. Nah, yang keenam ini berbagi kode program komputer dengan siswa lain atau mengambil kode dari web atau sumber lain tanpa mengutip sumber itu sendiri. Yang ketujuh, mengunduh materi dari internet tanpa kutipan yang tepat. Yang kedelapan,
Mengisi bibliografi atau daftar referensi untuk menunjukkan bahwa kita telah melakukan penelitian, padahal belum. Nah, poin ke-8 ini banyak sekali ya case yang terjadi. Jadi, contohnya kita menulis daftar pustaka, padahal sebenarnya kita belum melakukan riset untuk mencari referensi, tapi kita sudah menulis daftar pustaka supaya seolah-olah kita sudah melakukan riset sebelumnya. Nah, itu termasuk tindakan plagiarisme ya, kalau ketahuan seperti itu. Yang ke-9 nih, membuat statistik atau fakta penting lainnya dan mengutip sumber palsu. Nah, memang mengutip, mengkredit, mencantumkan sumber itu hal-hal yang dapat menghindari kita dari kegiatan plagiarisme. Tetapi perlu diingat bahwa mengutip sumber palsu dapat justru dapat menjadi bumerang untuk kita ya, alih-alih kita ingin menghindari kegiatan plagiarisme dengan cara mengutip sumber, tapi kita malah mengutip sumber palsu atau bisa dibilang juga kita menyebarkan kabar hoax. Nah, ini juga perlu dihindari dan perlu diperhatikan ya teman-teman semua. Yang kedua ada publishing open access. Jadi istilah open access ini pertama kali digunakan pada tahun 2001 ketika Open Society Institute mendirikan apa yang dikenal sebagai Budapest Open Access Initiative atau BOAI. Tujuan dari BOAI ini sendiri yaitu untuk membuat serangkaian rekomendasi yang dirancang untuk memberi publik akses bebas tanpa batas ke penelitian ilmiah. Jadi sejak saat itu istilah akses terbuka ini telah didefinisikan oleh kelompok yang berbeda dengan cara yang berbeda juga. Nah, ini ada beberapa jenis jurnal yang menawarkan akses terbuka. Yang pertama itu ada jurnal akses terbuka, yang berarti sesuai dengan namanya ya, dapat diakses secara gratis. Yang kedua, jurnal yang berubah menjadi akses terbuka. Nah, ini maksudnya di beberapa jurnal di bidangnya itu dapat menjadi jurnal akses terbuka. Jadi setelah diubah, jurnal tidak akan lagi memiliki pelanggan dan sebaliknya biaya akses terbuka dibayarkan oleh penulis atau badan pendanaan atas nama kita sendiri. Yang ketiga, ini ada jurnal bersubsidi. Ini artinya jurnal akses yang terbuka yang menikmati dukungan penuh dari organisasi yang berafiliasi atau masyarakat yang menyediakan dana untuk menutup semua biaya publikasi, termasuk akses terbuka untuk semua penulis. Jadi, jurnal bersubsidi ini erat kaitannya dengan organisasi yang memiliki afiliator seperti itu. Nah, jadi dampak akses terbuka itu sangat banyak ya. Jadi dampak akses terbuka ini sangat penting karena jika badan atau lembaga pendanaan kita memiliki kebijakan tentang akses publik ke penelitian, kita dapat melakukannya itu dengan sadar ya dan kemudian mematuhi kebijakan tersebut. Jadi kita sebagai peneliti, sebagai penulis juga harus mematuhi term and condition dari lembaga penyedia dana ya atau investor. Nah, ini jika kita ingin mematuhi kebijakan akses terbuka, kita perlu memahami opsi yang tersedia ya. Yang pertama, baca jurnal, baca panduan jurnal. Jadi kita jangan pernah bosan untuk membaca panduan jurnal ya. Yang kedua tuh kita cari badan pendanaan atau perjanjian institusional dengan penerbit pilihan yang akan membuat kalian tuh menjadi lebih mudah. Jadi di sini kita harus pintar-pintar mencari badan pendanaan atau investor agar penelitian yang kita lakukan tuh menjadi lebih mudah. Yang ketiga, lihat internet lembaga untuk menggali informasi dan tautan akses terbuka jurnal pilihan.
Nah, yang terakhir ini dalam proses publikasi kita juga perlu memperhatikan etika ya. Nah, jadi etika ini merupakan kunci lah ya, merupakan kuncian dari segala dasar kehidupan bisa dibilang. Jadi memahami batasan dalam penelitian dan penerbitan ilmiah adalah langkah kunci dalam memastikan pekerjaan Anda dimulai dengan awal yang baik. Kesalahan ilmiah dan pelanggaran etika penerbitan dapat terjadi dalam berbagai bentuk ya. Jadi pelanggaran etika dan kesalahan ilmiah ini dapat dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Nah, contoh kesalahan dan pelanggaran ini meliputi sengketa kepenganggaran yang pertama ya. Contohnya dengan sengaja salah menggambarkan karya seorang ilmuwan hubungannya dengan karya yang diterbitkan. Yang kedua, kepentingan bersaing. Contohnya itu tidak mengungkapkan ke jurnal bahwa Anda memiliki konflik langsung atau tidak langsung yang mencegah Anda untuk tidak memihak. Jadi ketika kita memiliki suatu konflik, kita tidak memberitahunya. Nah, itu juga merupakan pelanggaran dari etika penerbitan ya. Yang ketiga, plagiarisme. Seperti yang sudah saya jelaskan ya sebelumnya. Ada pengajuan simultan, ini berarti mengirimkan makalah ke lebih dari satu publikasi pada waktu yang bersamaan. Jadi kita itu tidak boleh mengirimkan makalah ke lebih dari satu publikasi pada waktu yang bersamaan. Nah, ini ada penipuan penelitian, itu meliputi fabrikasi dan pemalsuan ya. Jadi fabrikasi itu mengarang data penelitian dan pemalsuan itu seperti memanipulasi data penelitian, tabel ataupun gambar. Nah, yang terakhir ada salami slicing yang berarti pemotongan penelitian yang akan membentuk satu kertas yang bermakna menjadi beberapa kertas yang berbeda. Jadi artinya di sini kita memotong bagian-bagian penelitian orang lain yang akan membentuk suatu makna yang baru. Kemudian makna tersebut tidak dapat kita pertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, mungkin sampai sini saja yang dapat saya sampaikan untuk resume modul ketiga. Selanjutnya, di video selanjutnya akan saya bahas tentang resume modul keempat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.